HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan sepanjang satu hari ini Engkau telah menyertai memberkati kehidupan kami. Juga hingga malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi kami agar kami layak mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 hingga ayat 13. Ayat pembimbing renungan ayat 12. Begini firman Tuhan. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, janji Allah ditepati. Sahabat renungan malam Shalom, Allah berhak memberikan janji. Allah juga berhak memelihara janji dan menepati janji. Apa yang Allah janjikan adalah berkaitan dengan keselamatan atau kehidupan. Jika Allah yang berjanji, Ia pasti menepatinya. Sebab Ia berdaulat atas segala sesuatu, termasuk janji dan melalui firman-Nya. Sahabat renungan malam Shalom, apakah ada janji Allah kepada saudara? Dan kapan janjinya akan ditepati? Pertama-tama, jika seseorang tidak dapat mengetahui dan mengenal bahwa Allah adalah Allah yang berjanji, maka ia juga tidak dapat berharap akan penggenapan dari janji Allah. Padanya tidak ada pengharapan. Dan yang lebih parah dan berbahaya, ada orang tidak tahu kalau Allah berjanji, maka ia adalah orang yang tidak peduli akan Allah dalam kehidupannya. Melalui renungan bagi kita pada malam ini, memberikan keteguhan iman kepada kita akan pengenalan kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang berjanji dan berdaulat menentukan apa dan kapan penggenapan yang Ia janjikan itu. Di sini kita belajar dari kisah Raja Salomo yang mengenal dan menerima penggenapan dari janji Allah. Raja Salomo menerima hikmat dari Allah. Hikmat Salomo mencakup tentang hidup dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja, ia bertanggung jawab akan kehidupan umat Israel. Dan janji Allah bahwa umat Israel akan diberkati jika Israel taat kepada Tuhan. Ketaatan Israel tidak terlepas dari ketaatan seorang raja
atau pemimpinnya. Karena itu, Salomo yang adalah seorang raja, jika Salomo hidup taat dan setia, maka Tuhan akan menyertai. Dan inilah janji Tuhan. Tuhan menyertai Israel. Salomo akan menyebabkan seluruh Israel mendapat berkat dan penyertaan Tuhan jika dia taat dan setia kepada Tuhan. Sebaliknya, Salomo akan menyebabkan Israel mendapat murka dan hukuman dari Tuhan jika ia sendiri tidak setia dan taat kepada Tuhan. Bukti ketaatan dan kesetiaan Salomo adalah ketika ia dapat membangun bait suci. Ia taat menuruti segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Ia tidak menyimpang dari Tuhan. Ia mendirikan rumah bagi Tuhan. Ia berhasil mendirikan bait suci. Bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan Allah dan tempat kediaman Allah. Bait suci menjadi tempat bagi umat untuk berkumpul menyembah Tuhan Allah. Janji Allah ditepati kepada seluruh umat jika umat taat dan setia menyembahnya dalam persekutuan bersama-sama memuji menyembah Tuhan Allah di bait suci. Tuhan ada dan hadir bagi mereka dan menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah juga menyatakan janjinya bagi semua orang, bagi setiap orang, termasuk diri kita sendiri. Setiap kita juga berharap janji-janji Allah ditepati dalam hidup kita, yaitu berkat penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada anak, cucu, serta keturunan kita. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan, namun janji Allah tetap dinyatakan dalam hidup kita. Karena Allah akan memberikan pimpinan dan kemampuannya bagi kita sehingga kita dapat mampu menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangun dan dirikanlah rumah Tuhan, bait suci Allah, bait Allah bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi semua orang, sebagai lambang kehadiran Allah dengan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Dan hanya nama Tuhan Allah saja ya yang dipuji dan disembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, berkat kasih setiamu Engkau berikan kepada kami, dan Engkau juga menyatakan menepati janjimu bagi setiap orang yang taat dan setia dan mau menyembah Tuhan satu-satunya Allah dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk kami pada saat ini Tuhan. Biarlah hati, jiwa, dan seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan dengan ketaatan dan bukti kesetiaan kami memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri dalam tempat tidur. Berkati kami Tuhan dan bangunkan kami di esok pagi agar kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.